sudah memasuki bahasan yang nomor 4 dengan judul Ilmu Rijalul Hadis. Ilmu Rijalul Hadis, sesuatu yang menjadi persoalan penting di dalam periwayatan hadis. Mengingat hadis itu turun-temurun, sebagaimana kita lihat persebaran informasi yang semakin beragam, tentu dibutuhkan ilmu ini. Nah, dilihat dari definisinya bahwa rijal itu artinya kaum pria, ada juga yang tidak mendefinisikannya sebagai kaum pria, melainkan sebagai tokoh-tokoh. Nah, jika disematkan dengan istilah hadis, maka berarti tokoh-tokoh yang meriwayatkan hadis gitu, atau orang-orang yang meriwayatkan hadis, orang yang berkecimpung dalam dunia hadis. Nah, jadi di dalam objek pembahasan ilmu rijalul hadis adalah ya para rijal, orang-orang yang meriwayatkan hadis, baik itu dari segi biografinya, lahirnya, pendidikannya, latar belakang hingga pada wafatnya. Termasuk jika kita selami lebih dalam, maka ini nantinya akan terbagi. Ada yang fokus ke dalam biografinya, ada juga yang fokus kepada usahanya dalam meriwayatkan hadis. Nah, itu nanti akan kita bahas. Oke. Nah, dari definisinya di sini ada 3 ya yang saya kutip di dalam makalah. Dari yang paling sederhana, ini dari bukunya Mukarram Fail Rasidin, bahwa ilmu rijalul hadis adalah ilmu yang membahas tentang perawi dan biografinya. Diikuti juga dengan definisi lain ya, tentunya banyak ya. Intinya adalah sama, ilmu yang membahas tentang keadaan para periwayat. Nah, ini dari kalangan sahabat, tabi'in maupun generasi berikutnya hingga bertemu pada mukharij gitu. Nah, menurut Nawawi Muslim juga dalam bukunya sama ya, ilmu yang mempelajari sejarah kehidupan para rawi, akhlaknya, keadaannya, dalam menerima hadis serta mazhab yang dianutnya dan sebagaimana yang terkait dengan rijal yang dilakukan secara mendalam. Nah, dari 3 definisi ini saja bisa kita lihat kesamaannya, tapi di sini masing-masing penulis ulumul hadis ini punya keterkaitan atau punya concern yang berbeda-beda. Kalau kita lihat secara global, maka ilmu rijalul hadis ya ilmu sebatas ilmu tentang pada periwayat hadis, termasuk biografinya. Tapi di sini ada juga yang lebih spesifik mengarahkan pada sejarah kehidupan, ditambah bagaimana akhlaknya, bagaimana juga mazhabnya. Kenapa? Karena itu semua akan memengaruhi periwayatan hadisnya. Ini akan mengantarkan kita pada urgensi mempelajari ilmu rijalul hadis. Nah, persoalan yang paling besar kenapa ilmu rijalul hadis ini dibutuhkan karena mulai banyaknya hadis-hadis palsu. Hadis-hadis lemah juga sudah ada, cuma di sini yang lebih parahnya adalah hadis-hadis palsu. Hadis palsu yang muncul karena berbagai macam faktor. Bisa jadi karena salah paham, bisa juga karena salah dengar sehingga punya interpretasi yang berbeda-beda, bisa juga karena fabricated ya atau dibuat-buat hadisnya. Tentu dengan faktor juga bisa dari politik dan lain sebagainya gitu. Kita ambil secara umum gitu. Kenapa hadis palsu ini merebak? Karena yang pertama, tidak seluruh hadis tertulis pada zaman Nabi. Mengingat di zaman turunnya Al-Quran, Rasul sempat melarang menuliskan hadis Nabi gitu. Lalu juga yang kedua adalah muncul para pemalsu hadis dan munculnya hadis palsu. Orang-orang yang memang sengaja memiliki agenda ya untuk memalsukan hadis untuk menguntungkan golongan mereka. Nah, ini kalau kita sambungkan dengan ilmu kalam itu akan sangat relatable ya, sangat berhubungan gitu. Nah, sehingga disinilah muncul solusi yang digalakkan oleh para khalifah di masa itu untuk mengumpulkan hadis. Nah, inilah ada nantinya masa pentadwinan hadis supaya utuh hadis yang diriwayatkan oleh Nabi itu benar-benar terjaga gitu. Tetapi upaya itu tidak begitu mulus ya, tidak semudah yang dikira gitu, tidak sebagaimana mudahnya dalam mengutip kitab-kitab. Karena di sana tradisinya berbeda, belum sebagaimana yang kita lihat sekarang kitab-kitab hadis sudah banyak. Dulu hadis-hadis ini dikumpulkan, tetapi untuk melihat kredibilitas seseorang, untuk melihat kredibilitas periwayatnya, maka butuh cara lain. Ya, ini salah satunya adalah dengan ilmu rijalul hadis gini. Jadi dua-duanya ini saling berkaitan. Dengan kita paham ilmu rijalul hadis, terutama di masa dahulu jika para khalifah dan orang yang ditugaskan untuk melakukan tadwin hadis ini paham betul siapa yang meriwayatkan hadis tersebut, maka
pembukuan hadis ini akan jadi lebih kredibel hasilnya gitu. Jadi ini saling berkaitan. Nah, di jalur hadis ini diperlukan ya untuk meningkatkan pengetahuan tentang sejarah hidup para perawi sehingga dapat diketahui kualitas hadis yang dihimpun agar tidak terjadi ketercampuran antara hadis sahih dan palsu. Nah, ulama-ulama yang mukharij hadis ini itu mereka sudah memiliki pakemnya gitu. Mereka punya karakteristik yang berbeda-beda, punya indikator yang berbeda-beda untuk mengkelompokkan hadis-hadis sesuai dengan yang diriwayatkan mungkin dari kisah-kisah, misalnya sebagaimana ada mukharij yang ketika melihat seorang perawi kedapatan menipu hewan gitu ya untuk memasukkan ke dalam kandang, itu langsung ditolak hadisnya. Sehati-hati itu mereka, sebagai contoh aja ini ya. Nah, sehingga urgensi mempelajari ilmu hadis ini adalah untuk menanggulangi bagaimana hadis-hadis palsu yang menyebar. Seperti itu salah satunya. Oke. Berikutnya. Nah, di sini pada akhirnya muhaddisin ini juga mempunyai kualifikasi. Siapa yang cocok, siapa yang berhak, yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Dalam beberapa referensi yang saya kutip ya, ada 3 hal utama. Yang pertama dari segi keadilannya. Yang kedua dari segi kedabitannya, dan yang terakhir adalah bagaimana akhlaknya dan usaha mereka dalam menjaga harga dirinya atau muruahnya. Nah, secara umum sebenarnya yang dimaksud dengan kualifikasi ini sama dengan apa yang terkandung dalam syarat-syarat hadis sahih ya, sebagaimana hadis yang memiliki kualitas paling tinggi gitu. Ya, bersambung sanad, terus juga riwayatnya yang adil, juga dabit, dalam hadisnya juga tidak janggal atau tidak menyelisihi hadis-hadis lain, dan juga tidak ada cacat. Nah, di sini di antara hal tersebut yang menjadi rujukan dalam kualifikasi periwayat hadis kita kelompokkan menjadi 3 di sini. Adil yang dimaksud yang pertama tentu saja dari kalangan muslim yang juga sudah balik, baik segi psikologis maupun fisiologis. Juga mereka yang sudah mumayyiz, tahu hukum, boleh, benar, baik, salah, baik atau buruk, dan lain sebagainya. Juga mereka memiliki akal yang sehat. Sehingga kalau dalam beberapa referensi ini lebih dikelompokkan sebagai adil dan cerdas gitu. Seorang muslim yang cerdas, memiliki kapasitas dalam ilmu itu. Gitu. Yang kedua, dabit. Dabit ini kuat hafalannya. Dabit sendiri terbagi dalam 2 ya, dabit fis sudur, yaitu dabit dalam orang yang dabit atau orang yang kuat dalam hafalannya, dan juga dabit fis sutur atau dabit fil kitabah. Itu kuat atau bukan kuat, terpelihara tulisannya itu. Nah, kalau periwayat hadis memiliki 2 itu sudah bagus gitu ya. Salah satunya pun masih dikategorikan sebagai orang yang dobit gitu, karena memang setiap orang punya kompetensi atau kemampuan yang berbeda-beda. Dan yang berikutnya adalah menjaga muruah, menjaga harga diri dengan cara berakhlak mulia dan menjauhi akhlak tercela. Nah, beberapa riwayat juga dijelaskan ya bahwa ketika seseorang misalnya diamanahkan untuk berdakwah atau mungkin menyampaikan agama gitu, ketika dari segi pakaiannya tidak cocok aja, itu sudah mulai diragukan gitu. Misalnya ketika diminta ceramah tapi pakaiannya tidak bagus gitu ya, kurang menutup aurat gitu, yang menunjukkan itu nggak pantas, nggak, atau merendahkan diri mereka sendiri sebenarnya. Nah, ini dianggap sebagai kurang gitu ya, menjaga muruah gitu. Nah, berikutnya di sini ada cabang-cabang ilmu di jalur hadis. Nah, setelah saya lihat dari kelompok-kelompok yang ada ya yang menjadi tugas untuk mata kuliah ini, ternyata ada ilmu tentang kritik sanad. Nah, sebenarnya rijalul hadis adalah pembuka ya dari ilmu kritik sanad gitu. Karena nanti yang dibahas adalah orang-orang yang berhubungan dengan sanad atau penyandaran hadis itu. Nah, secara umum ilmu rijal hadis terbagi ke dalam 2 cabang ilmu. Yang pertama ilmu tawarikh ar-ruwah dan juga ilmu al-jarh wa ta'dil gitu. Di sini udah saya tampilkan secara
singkat ya tentang perbedaannya di mana gitu. Kalau objek materialnya apa yang dibahas sebenarnya sama saja karena objeknya ya adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis yang berhubungan dengan isnad atau dunia sanad gitu. Tapi yang dibahas dalam ilmunya, dalam objek formalnya, ilmu tawarikh ruwah concernnya itu lebih ke bagaimana sejarah hidup, ilmu biografi lah seperti itu. Tahun lahir, orang tua siapa, keturunan siapa, latar belakang, sampai belajar kemana aja, hingga tahun wafat gitu. Nah dari sini bisa diketahuan nih, bisa ketahuan perawi ini dengan perawi ini mungkin nggak bertemu gitu. Kalau misalnya ternyata dari segi tahun meninggal, begitupun dengan tahun lahir perawi berikutnya itu udah nggak nyambung, ya berarti bisa tertolak gitu hadisnya. Untuk mencocokkan dari segi biografisnya dan segala kemungkinan apakah seorang perawi A dengan perawi B itu beneran bertemu atau beneran memiliki hubungan guru dan murid gitu. Sedangkan dalam ilmu jarh wa ta'dil inilah yang lebih lekat disebut dengan ilmu kritik sanad. Ilmu yang kritik sanad. Jadi ada yang dijarah, yang dikesampingkan, ada juga yang ditakdil atau yang diangkat seperti itu. Nah, makanya dalam objek formalnya ini lebih ke bagaimana kemampuan atau kualitas orang rawi baik dari segi intelektual tentang periwayatan hadis, apakah dia dobit, apakah dia jujur, apakah dia thiqoh dan lain sebagainya. Nah, dua ilmu ini sangat penting karena nanti akan dilihat dari segi logikanya misalnya ketemu atau enggak. Kalau ketemu bolehlah, tapi dilihat lagi andai pun ketemu apakah dapat terpercaya seperti itu. Nanti akan saling berkaitan. Kita sedikit mengulas dulu ya dari tawarikh arwah gitu ya. Bahwa tawarikh arwah ilmu yang membahas para perawi dari segi mereka ya kelahirannya, hari wafatnya, guru-gurunya dan waktu atau masa di mana ia mendengar hadis dan orang-orang yang meriwayatkan hadis daripadanya. Ya karena sanad itu bersambung, nanti akan dilihat perawi A mendapatkan dari siapa dan perawi A menyebarkan lagi ke siapa. Sehingga akan dicocokkan masing-masing perawi itu apakah mereka bertemu, apakah mereka saling berkomunikasi dalam meriwayatkan hadis gitu. Andai pun di sini ada kejanggalan, maka bisa-bisa mengurangi penilaiannya, bisa juga hadis itu menjadi tertolak gitu. Nanti akan ada sebenarnya di bab tentang hadis dhaif tentang itu. Nah, ini tadi sudah disampaikan ya bahwa dengan mengetahui hal itu para peneliti atau muhaddisin itu jadi tahu seberapa pentingnya orang ini bertemu dengan orang yang lainnya gitu. Jadi kalau dari segi kronologinya ini tidak mungkin, maka hadis itu bisa tertolak. Nah, dari manfaat ilmu tawarikh arwah yang pertama tahu hadis yang diterima dan yang ditolak. Tadi hadis riwayat terjadi pada masa tertentu bisa jadi terputus karena memang tidak bertemu dengan perawi berikutnya, atau mungkin karena misalnya pikun gitu. Karena kita pikun atau lanjut usia, bisa jadi yang disampaikan ternyata malah salah makna gitu atau salah konsep gitu. Yang kedua, mengetahui hadis yang datang lebih dahulu dan belakangan. Nah, jika keduanya kontradiktif dan tidak dapat dikompromikan, dapat diketahui mana yang duluan, mana yang belakangan, mana yang nasikh, mana yang mansuhnya, mana nasikh, mana mansuh gitu. Jadi udah ketahuan kalau hadis yang datang belakangan dan berkontra dengan itu sedangkan kualitasnya lebih baik, maka berarti hadis yang lama itu bisa dimansuh oleh hadis yang baru. Tergantung dari segi kualitasnya juga, makanya ditelitilah dari segi itu. Yang berikutnya, mengetahui persambungan sanad hadis. Ini sama seperti yang sudah saya singgung sedikit ya, apakah bertemu atau enggak, apakah saling mengajarkan atau tidak. Kayak gitu. Nah, sekarang ilmu jarh wa ta'dil. Nah, ini sebenarnya di kelompok berikutnya kalau saya nggak salah tangkap ya, bahwa ini adalah ilmu yang membahas tentang para perawi dari segi apa yang ada pada mereka, apakah dicela, apakah dipuji, gitu dengan menggunakan kata-kata khusus, gitu. Nah, di sini adalah jarh, orang yang dijarh, perawi yang dijarh, maka outputnya, periwayatnya ditolak. Begitupun sebaliknya, kalau perawi ini ditakdil, maka riwayatnya diterima. Nah, jarh ini berarti menyifati setiap seorang perawi dengan sifat-sifat yang menyebabkan lemah atau ditolak hadisnya. Nah, ini salah satu, bukan salah satu, ini ada 5
kategori gitu ya. Bid'ah, mukhalafah, itu bid'ah yang membuat perkara baru gitu kan, mukhalafah berbeda, beda sendiri gitu kan. Begitupun juga ghalat, ada jahalatul hal, ada dakwat al-intiqa. Nah, ini nanti mungkin akan disampaikan pada pemakalah berikutnya gitu. Sedangkan ta'dil ini kebalikan dari jarh gitu, membersihkan dan mencucikan perawi dan menetapkan bahwa ia adil dan dobit. Jadi jika seseorang atau seorang perawi ini dijarah, itu tidak mungkin ditakdil. Begitupun sebaliknya, kalau orang ini ditakdil maka nggak mungkin dijarah gitu. Tapi kembali lagi, penilaian seseorang terhadap orang lain itu berbeda-beda. Makanya di dalam penentuan gitu, apakah seorang perawi ini dijarah atau ditakdil itu tergantung bagaimana pandangan orang gitu menilai seseorang lain. Makanya di sini cukup sulit ya, karena kita harus mengetahui informasi dari secara dua sisi gitu. Nanti mungkin akan lebih disampaikan di tahun berikutnya. Nah, ini juga masih berhubungan dengan jarh ta'dil dalam sudut pandang kritikus hadisnya. Ada tujuh syarat seorang kritikus sanad, kritikus rawi juga. Yang pertama alim, tentu saja alim ya, berilmu, paham ilmunya, juga diiringi dengan ketakwaannya, waro, jujur, belum pernah dijarah. Nah, ini penting juga ya, nggak mungkin orang yang udah dijarah dia malah ngejarah orang lain gitu kan, jadi semakin tidak kredibel gitu apa yang disampaikannya gitu. Lalu yang berikutnya adalah tidak fanatik golongan ya. Karena biasanya kalau orang yang sudah memiliki golongan, apalagi sudah terlihat indikasi kefanatikannya, maka akan semakin dihindari gitu. Karena bisa jadi apa yang disampaikannya malah hanya berfokus untuk menguntungkan kelompoknya sendiri. Yang terakhir adalah mengetahui sebab-sebab dijarahnya. Begitu. Nah, untuk tadi ya, untuk lafaz-lafaz jarh sebenarnya sudah sedikitnya saya sampaikan di makalah, tapi kembali lagi ini takutnya mengambil jatah dari kelompok berikutnya. Nah, itu aja mungkin ya pembahasan dari saya. Mungkin sekarang bisa dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan, dipersilahkan.